Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dian Erawati dengan NIM 2080864 dari kelas manajemen 4A2 ingin mempresentasikan mengenai lembaga keuangan yaitu KSPSS BMT Mitra Mandiri cabang Manyaran. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai profil dari lembaga keuangan tersebut. Nama perusahaan yaitu KSPSS BMT Mitra Mandiri cabang Manyaran dengan jenis perusahaan yaitu lembaga keuangan syariah, beralamat di Kedung Klepu, Karanglor, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Untuk nomor telepon bisa hubungi 081329513456. Info lebih lanjut bisa mencari pada situs web yaitu www.infowonogiri.com. KSPSS BMT Mitra Mandiri memiliki slogan yaitu amanah, bertambah, dan barokah. Kemudian yang selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai sejarah perusahaan yang juga berkaitan dengan profil lembaga keuangan tersebut. Sejarah perusahaan. Sekretaris KSPSS BMT Mitra Mandiri menyampaikan bahwa pada awal berdirinya koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam syariah primer tingkat kabupaten dengan nomor badan hukum 216-KDK-11-29-7-2004. Dengan melihat antusiasme masyarakat yang berkeinginan menjadi anggota semakin tinggi dan menyebar di berbagai wilayah, maka pada tahun 2011 koperasi memperluas wilayah operasionalnya dengan melakukan perubahan badan hukum koperasi menjadi koperasi primer tingkat provinsi dengan nomor badan hukum yaitu 09-PAD-14-2-2011. Sampai dengan akhir tahun 2019, koperasi ini telah memiliki anggota sebanyak 32.673 orang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Untuk melayani jumlah anggota tersebut, koperasi mengangkat 99 orang karyawan dan membuka 5 kantor cabang serta 8 kantor cabang pembantu. Kantor cabang yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Wonogiri, Selogiri, Ngadirojo, Nguntaranadi, Jatiroto, Slogoimo, Purwantara, Tirtomoyo, Batuwarna, Giriwoyo, Iromoko, dan Manyaran. Kemudian materi berikutnya mengenai kebijakan KSPSS BMT Mitra Mandiri saat pandemi COVID-19. Penyebaran virus corona yang terjadi pada awal tahun ini juga dirasakan dampaknya oleh KSPSS BMT Mitra Mandiri cabang Manyaran. Selain penarikan simpanan harian anggota yang lebih besar dibanding pada kondisi normal, angsuran pembiayaan pun juga terjadi penundaan oleh beberapa anggota yang memperoleh fasilitas pembiayaan. Beberapa kebijakan yang dilakukan pengurus dalam menghadapi kondisi saat ini antara lain dengan membatasi pembiayaan baru serta efisiensi biaya operasional koperasi. Walaupun mengalami penurunan omset dan pendapatan, pengurus tidak melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawannya. Dari kegiatan pendataan ini terlihat bahwa koperasi sudah memiliki dokumen perizinan yang lengkap, administrasi kelembagaan tertata dengan baik, dan telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dan usaha. Laporan berkala tiap triwulan juga rutin disampaikan kepada instansi terkait. Alasan saya memilih perusahaan KSPSS BMT Mitra Mandiri cabang Manyaran untuk diwawancarai karena menurut saya lembaga keuangan tersebut masuk dalam menunjang cita-cita dan karir saya ke depannya. Ketika sudah lulus kuliah, saya ingin mendapatkan peluang karir yang baik terutama di bank dan perusahaan perbankan lainnya. Saya ingin berkarir di industri perbankan karena perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, saya tertarik karena perusahaan ini merupakan perusahaan lembaga keuangan syariah dengan sistem koperasi simpan pinjam.
Selain itu, ada yang membuat saya terkesan. BMT Mitra Mandiri juga terus membuktikan kepedulian sosialnya dengan selalu melaksanakan agenda sosial yang terus dilakukan selama ini. Kegiatan tersebut meliputi seperti pembentukan yayasan pendidikan, dakwah dan sosial, penerbitan majalah dakwah dan pendidikan, perintisan pesantren gratis untuk yatim dan duafa, pembinaan pedagang kecil, beasiswa pelajar kurang mampu, pengobatan para fakir miskin, serta bantuan langsung kepada fakir miskin, serta kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan rekaman wawancara yang saya lakukan kepada pihak KSPSS BMT Mitra Mandiri pada tanggal 6 Juni 2022. Baik, dengan Mbak siapa? Saya Tri Lestari. Iya. Saya mau tanya Mbak, di BMT ini apa produk unggulan di sini? Produk unggulan kalau untuk simpanan kita ada simpanan Waalaikumsalam. Oke, monggo Bu. Oke. Kalau untuk yang unggulan sih kita simpanan mandiri sukarela ya Mbak. Jadi kita simpanan biasa itu bisa nyimpan terserah anggotanya mau berapa minimal 10.000 sekali storenya. Itu kalau untuk pembiayaan kita sementara yang paling banyak ini untuk pembiayaan pembelian barang atau murabahah. Prosedur untuk menggunakan produk tersebut gimana ya Mbak? Caranya kita ikut produk tersebut? Kalau yang pertama harus jadi anggota dulu. Syaratnya itu mengisi dan menandatangani form anggota baru sama membayar untuk simpanan pokok 5.000 dan simpanan wajib 10.000. Itu pertamanya dulu jadi anggota, syaratnya 2 itu. Setelah jadi anggota bisa, kalau yang untuk simpanan bisa langsung buka rekening simpanan minimal setoran 10.000. Kemudian kalau untuk pembiayaan kita bisa nanti daftar dulu dengan membawa syaratnya ada fotokopi KTP suami istri, kakak, surat nikah, fotokopi jaminan, seperti itu. Untuk strategi pemasaran produk tersebut gimana Mbak? Ada tidak? Kalau strateginya kita sebenarnya yang banyak itu dari mulut ke mulut Mbak, yang banyak seperti itu. Kita sementara pakai online juga ada, kita lewat status-status di media sosial seperti itu. Tapi kebanyakan sih kalau yang di sini dari mulut ke mulut dari anggota. Bagaimana pengalaman bekerja Mbak? Bekerja di sini bagaimana di BMT ini? Pengalamannya gimana ya? Ya setelah kerja di sini jadi tahu bagaimana bertransaksi syariah yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian banyak pengalaman ya didapat dari anggota sih. Kan biasanya banyak cerita-cerita dari anggota. Kemudian untuk pengalaman, kalau untuk ilmu sendiri, alhamdulillah semenjak saya di sini ilmunya berkembang, karena dulu yang diketahui misalkan cuma pokok-pokoknya saja, sekarang sudah tahu lebih detail. Bagaimana sih Mbak tips-tips untuk bergabung di sini? Jika ingin bekerja di sini, apa tips saat kalau tips dari saya sih yang penting itu dari personality ya, yang kita biasanya yang dicari itu yang orangnya jujur, yang seperti itu, yang terutama yang taat beribadah, karena kalau kita sudah agamanya bagus dulu, ibadahnya bagus, insya Allah kan nanti bekerja juga amanah. Pertanyaan terakhir nih Mbak, kesulitan apa yang dihadapi saat bekerja di sini? Kalau kesulitannya sih
Jadi tugas yang harus saya kerjakan itu kan ada SOP-nya. Nah, SOP yang saya terima itu kan harusnya berjalan seperti ini dari kalau saya kan CS. Nah, SOP-nya saya kan juga berkaitan dengan marketing dan manajer. Nah, kesulitannya itu terkadang anggota sudah biasanya ini anggota pembiayaan sudah nge-GG gitu loh Mbak, kok belum dicairkan begini-begini, kan itu yang ditanya CS-nya, padahal terkendalanya di yang bagian manajer dan marketingnya belum selesai di sana. Itu kendalanya begitu. Makasih Mbak atas informasinya. Yeah. Boleh. Baik, saya akan menjelaskan dan memperjelas wawancara yang saya lakukan terhadap pihak KSPSS BMT Mitra Mandiri agar audien lebih jelas dalam mengetahui ataupun memahami isi dari wawancara tersebut. Pihak yang diwawancarai sebagai narasumber yaitu Ibu Tri Lestari dengan jabatan sebagai Customer Service atau CS KSPSS BMT Mitra Mandiri. Saya mengajukan 5 pertanyaan penting dan 1 pertanyaan tambahan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa produk unggulan dari bank atau lembaga keuangan di BMT Mitra Mandiri? Jawabannya yaitu KSPSS BMT Mitra Mandiri Cabang Manyaran mempunyai 2 produk unggulan, yaitu simpanan dan pembiayaan. Untuk simpanan yaitu ada produk mandiri sukarela dan untuk pembiayaan yaitu berupa pembelian barang atau murabahah. Untuk lebih jelasnya, murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada para nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan, ditambah margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank syariah dan nasabah. Untuk tabungan mandiri sukarela itu seperti simpanan biasa. Simpanan ini membebaskan anggotanya untuk menabung secara sukarela dengan minimal uang yaitu Rp10.000. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tata cara atau prosedur untuk menggunakan produk unggulan tersebut? Jawabannya yaitu syarat untuk menggunakan produk unggulan tersebut yaitu harus menjadi anggota KSPSS BMT Mitra Mandiri dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengisi dan menandatangani form anggota baru dan membayar untuk simpanan pokok sebesar Rp5.000 serta simpanan wajib sebesar Rp10.000. Untuk produk unggulan yang simpanan bisa langsung membuka rekening simpanan dengan minimal setoran sebesar Rp10.000. Untuk produk unggulan pembiayaan, calon nasabah harus daftar terlebih dahulu dengan membawa syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama yaitu fotokopi KTP, yang kedua surat nikah untuk suami istri, yang ketiga fotokopi kartu keluarga, yang keempat yaitu fotokopi jaminan. Pertanyaan yang ketiga yaitu strategi pemasarannya seperti apa untuk memasarkan produk unggulan tersebut. Jawabannya yaitu strategi pemasaran yang paling sering dilakukan KSPSS BMT Mitra Mandiri Cabang Manyaran yaitu dilakukan dari mulut ke mulut atau dari para anggotanya. Selain itu juga melakukan pemasaran melalui media sosial seperti lewat status-status di media sosial seperti WA untuk mengiklankan produk tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengalaman bekerja di lembaga keuangan BMT Mitra Mandiri ini? Jawabannya yaitu setelah bekerja di sini jadi tahu bagaimana bertransaksi syariah yang baik dan benar. Seperti apa intinya, jadi lebih mengerti. Banyak pengalaman juga yang didapat dari para anggota. Untuk ilmu yang didapat, alhamdulillah setelah bekerja di sini, ilmunya menjadi lebih berkembang dan bertambah. Misalnya saja dulu hanya mengetahui pokok-pokoknya saja, sekarang sudah tahu lebih detail. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana tips-tips untuk bergabung dengan lembaga keuangan tersebut. Jawabannya yaitu untuk tips sendiri dari saya yaitu dari personality. Biasanya syarat yang ditetapkan yaitu orangnya harus jujur, terutama taat beribadah. Karena kalau dari agamanya bagus dulu, ibadahnya bagus, insya Allah nanti bekerja juga bisa amanah. Saya mengajukan 1 pertanyaan tambahan yaitu
Apa saja kesulitan atau kendala yang dihadapi saat bekerja? Jawabannya yaitu, jadi tugas saya yang harus saya kerjakan itu ada SOP-nya. SOP yang saya terima harusnya berjalan seperti biasanya. Saya kan customer service dan SOP-nya saya berkaitan dengan marketing dan manajer. Nah, kesulitannya itu terkadang para anggota pembiayaan sudah terburu-buru menanyakan tentang pencairan uang. Dan itu yang ditanya dan didesak pihak customer service-nya. Padahal yang terkendala adalah bagian manajer dan marketingnya yang belum selesai. Jadi mungkin pihak customer service hanya bisa memberi info kepada para anggota pembiayaan bahwa pencairan belum bisa dilakukan karena pencairan tersebut masih menunggu pihak yang berwenang. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.